وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Azhari Nasution. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tak lupa kepada semua jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita senantiasa diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, tentunya nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir untuk melaksanakan dan untuk menghadiri acara kegiatan kajian suruk dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada suri tauladan dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian suruk yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution dengan tema misteri dan perang moral Isra Mi'raj, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan yang pertama, mudah-mudahan kajian pada pagi ini senantiasa diberikan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tujukan juga kepada saudara-saudara kita khususnya jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini kondisinya sedang sakit kurang sehat. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syu'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kami mohonkan kepada guru kita Ustadz Azhari Nasution di akhir sesi kegiatan kajian nanti dibuka untuk diskusi tanya jawab, dan kami mohonkan juga sekaligus ditutup dengan pembacaan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Azhari Nasution, fa'ali falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu segenap jamaah, khususnya ba'da salat subuh, mudah-mudahan di tengah kondisi pandemi semacam ini kita senantiasa diberikan sehat wal afiah. Saya pun sebenarnya agak kurang sehat, kecapean kayaknya. Jadi mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, saya diamanahkan berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Kalau yang ini tidak bisa dikecilin volumenya, noise nanti. Baik, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bicara tentang Isra wal Mi'raj. Jadi salah satu peristiwa yang paling ikonik sepanjang perjalanan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah dinas spiritual perjalanan malam, ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi SAW Isra dan memi'rajkan Nabi SAW. Kapan ini terjadi bapak-bapak? Kita sering peringati ini, betul tidak? Setiap tahun. Kapan ini terjadi? Ulama beda pendapat. Jadi dari awal ceramah sudah ulama beda pendapat ini, supaya kita tahu bahwa ada banyak versi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu mengatakan paling tidak ada 10 pendapat kapan Isra wal Mi'raj itu terjadi. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan 1 tahun 1 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi pendapat yang terakhir ini banyak ditolak. Jadi walhasil ulama banyak beda pendapat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan Isra wal Mi'raj itu terjadi? Dan kapan juga Isra wal Mi'raj itu terjadi, di bulan apa? Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab, macam-macam versinya. Tetapi mayoritas muarrikh, para ahli sejarah, mengatakan Nabi di Isra wal Mi'rajkan pada hari Senin. Pada hari ini cakep nih, Senin nih. Senin Nabi dicipta, ya kan? Senin Nabi diwafatkan, Senin Nabi dilantik, Senin Nabi hijrah, Senin Nabi di Isra wal Mi'rajkan. Luar biasa tuh. Makanya kita disunnahkan puasa Senin Kemis. Ketika Nabi ditanya, kenapa ya Rasul engkau puasa Senin Kemis? Kata Nabi, begitulah caraku mensyukuri hari kelahiranku. Jadi boleh itu, boleh mensyukuri hari kelahiran dengan cara berpuasa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentasyakuri hari kelahirannya dengan puasa. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi pun memperingati hari kelahirannya. Ya, tapi cara Nabi memperingati hari kelahirannya nggak ngundang ustadz, wong yang punya hari Nabi. Cara Nabi memperingati hari kelahirannya bagaimana? Berpuasa. Izin ya bapak-bapak ya.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kalau kita telisik ayat yang tadi populer kita baca, bismillahirrahmanirrahim, subhana. Subhana ini salah satu diksi yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan kemaha besaran Allah, kemaha sucian Allah, kemaha segalaan Allah. Subhana. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapannya apa? Ya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak enak, ya. Ada yang mengatakan kalau yang menakjubkan Masya Allah, kalau sesuatu yang tidak mengenakkan Subhanallah, atau innalillah, atau astaghfirullah. Kalau kena musibah istirja, innalillah, dan lain-lain. Saya kira subhanallah itu maknanya punya makna elastisitas. Al-Quran memberikan muatan makna semacam ini. Orang-orang yang beriman, yang dia itu senantiasa berzikir sama Allah, baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika dia melihat alam raya ini, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Subhanak, ya kan? Maha suci Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia yang Allah ciptakan. Maha suci Engkau Tuhan. Dia melihat keagungan alam raya, lalu dia kembalikan ke Allah, dia katakan subhanak. Jadi melihat sesuatu yang baik juga boleh mengungkapkan subhanallah. Yang tidak baik juga boleh mengungkapkan subhanallah. Logikanya begini, apa makna subhanallah? Nah, kita sering ucapin nih. Apa kira-kira makna subhanallah? Kan kita tuh habis sholat subhanallah, subhanillahana anta maulana, subhanallah. Kata imam kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa itu? Apa maknanya itu? Apa kira-kira, Pak? Kita udah lama nggak ngaji nih, Pak. Bapak-bapak sih sering, saya yang udah lama nggak kesini. Coba, apa makna subhanallah itu? Maha suci Allah. Oke, itu populer ya. Ada makna lain? Itu ada satu ayat dalam Al-Quran, malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, kami ini senantiasa bertasbih, mentakdis. Takdis itu artinya mensucikan juga tuh. Apa beda takdis sama tasbih? Nah, ulama menjelaskan tasbih atau subhanallah itu maknanya adalah tab'idu wa tanzihullah amma la yaliqu bih. Menafikan segala sesuatu yang enggak pantas disandang sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak Allah punya anak? Ini jawab kira-kira pantas atau kagak nih? Atau diamnya pantas gitu? Kira-kira pantas enggak Allah punya anak? Tidak. Subhanallah, maha suci Allah, enggak mungkin Allah punya anak. Begitu. Begitu fungsi kalimat subhanallah. Pantas enggak Allah itu enggak mampu memberikan kita rizki dalam hidup ini? Pantas enggak? Enggak. Subhanallah, maha suci Allah yang kalau terlintas di pikiran kita, dia tidak mampu memberi rizki kepada kita. Itu makna subhanallah. Jadi kita setelah sholat itu diajak zikir sama imam, apalagi subuh-subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah. Ya kan? Nah, itu diresapi itu. Bagaimana cara kita meresapinya? Memahami maknanya, tafahum. Apa makna yang harus kita install? Salah satu maknanya tadi, tab'idu wa tanzihullah amma la yaliqu bih. Menafikan segala sesuatu yang enggak pantas disandang sama Allah. Ketika kita di luar sholat, mana tahu kita suuzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah, curiga sama Allah, enggak nerima takdir Allah, enggak nerima qada Allah. Kita sholat, selesai sholat,
Subhanallah, 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 subhanallah. Dia punya otot subhanallahnya. Tidak hanya sekedar lip sync, tidak hanya sekedar lip service, tidak hanya sekedar retoris, tapi dia punya bobot karena dia faham makna subhanallah. Sekarang pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, apa kaitannya cerita Isra wal Mi'raj dengan subhanallah? Loh, kita tidak akan kait-kaitkan kalau bukan karena Allah yang mengkaitkan cerita Isra ini dengan subhanallah. Allah memulai cerita Isra ini dengan diksi subhanallah. Jadi kata subhanallah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha segala sesuatu. Allah mampu melakukan sesuatu, termasuk melakukan sesuatu yang di luar nalar, yang tidak rasional. Allah mampu. Kita bisa mengatakan itu masuk akal dan tidak masuk akal karena ada sunatullah, betul tidak? Ada air dipanaskan, kira-kira hasilnya air itu panas atau dingin, Pak? Hukum sunatullahnya mengatakan panas. Itu sudah undang-undang dunia, tidak bisa dirubah. Tapi bisa tidak dengan kudroh Tuhan air yang dipanaskan jadi dingin? Bisa, karena Tuhan tidak terikat dengan sunatullah, tapi Tuhan yang ciptakan sunatullah. Sunatullah itu bahasa kitanya hukum alam. Dengan makan lapar hilang, itu sunatullahnya. Tapi Tuhan mampu menjadikan orang kenyang tanpa makan. Kok bisa bertentangan dengan sunatullah? Allah yang punya musabbibul asbab, Allah prima causa, Allah yang mendesain sebab kausalitas. Dia tidak terikat dengan hukum alam, tapi dia yang membuat hukum alam. Orang kafir Quraisy Mekah nggak setuju dan menolak. Wah, ini Nabi Muhammad nyebarin hoax ini. Masa iya perjalanan normal kalau ditempuh dari Haram ke Aqsa, namanya saja Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu maknanya, Masjidil Aqsa di mana tuh? Palestina. Tapi secara bahasa Al-Aqsa itu maknanya jauh. Kenapa Masjidil Haram itu disebut Masjidil Aqsa? Karena saat itu itulah masjid yang paling terjauh posisinya dari Masjidil Haram. Paham ya Pak ya? Paham ya? Masa iya ada masjid terjauh dari Masjidil Haram? Biasanya orang Mekah ke sana itu 40 malam, ini cuman bisa nyampe semalam. Ini hoax ini. Ini kata anak sekarang halu ini. Nabi Muhammad halu ini, nyebarin hoax. Kenapa mereka nggak percaya? Dia tidak paham konsep subhanallah. Maka kita harus berangkat dengan konsep subhanallah. Dan Tuhan mengawali cerita Isra itu dengan subhanallah, supaya kita nggak buru-buru nolak, supaya kita nggak terlanjur nggak setuju. Allah letakkan subhanallah menunjukkan bahwa perjalanan yang di luar akal ini, di luar nalar ini, yang mensutradarainya Allah. Kalau Allah yang jadi sutradara, Allah yang booking drivernya, Jibril jadi driver tuh. Armadanya Buraq, cc-nya lebih dari 300.000 km per detik, lebih dari kecepatan cahaya. Allah yang mau. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe? Nyampe. Masya Allah. Mudah sekali bagi Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambilkan? Tema kita pesan moral Isra wal Mi'raj. Tuh saya baca di flyer digital itu. Apa pesan moral yang bisa kita ambil? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah. 1,
dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Isra wal Mi'raj ya ingin mengajarkan kita logika tauhid, bukan hanya berhenti di logika sunatullah, bukan hanya berhenti di logika hukum alam, tapi ada logika Tuhan, ada logika tauhid yang Allah tidak terikat dengan hukum sebab akibat itu satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada doa, ada usaha. Usaha itu doa lahiriah. Doa itu usaha batiniah. Tidak bisa dicerai-beraikan. Dia juz'un la yatajazza. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang berdoa tapi tidak usaha bohong. Orang yang usaha tapi tidak doa sombong. Begitu kata orang-orang begitu. Jadi ada doa dan usaha agar kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal di benak kita, masa iya sih? Kayaknya saya enggak mampu. Pulangkan ke Allah. Subhanallah. Itu dilatih itu. Maka itu kalimat subhanallah ini ringan Pak diucapkan Bu, tapi timbangannya berat, memenuhi mizan yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Subhanallah wa bihamdihi. Yuk sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah. Astaghfirullah. Wah, ini waktu-waktu begini cakep ini buat tasbih, buat istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang kekasih Allah itu dia bangun di waktu-waktu begini, wabil ashari hum yastaghfirun. Selain dia banyak tasbih, dia memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Logika tauhid. Nah, sekarang orang sudah mulai ya kita lah ya, apalagi di zaman media baru ya, ketergantungan kita dengan gadget jangan sampai lebih ta'alluq, jangan sampai kita lebih bergantung dengan gadget kita ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya. Itu bagaimana ceritanya tuh kalau kita ketinggalan Al-Quran sama ketinggalan handphone. Cuman pinter juga sih yang jawab. Ya lebih bagus ketinggalan Quran Ustadz, karena di handphone saya punya Quran. Iya juga ya. Iya. Tapi yang jelas maksudnya begini. Jangan sampai segala sesuatu apapun ya, keterikatan kita itu melebihi keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Iya. Apalagi sebagai seorang muslim. Iya. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya tidak akan mau masuk bi 'abdihi, apakah Nabi Muhammad itu di Mi'raj, diisrakan dengan ruh dan jasad saja. Saya kira ini sudah pembahasan klasik. Ya, dan sudah banyak pemaparannya. Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad kita meyakini betul bahwa Nabi di Isra wal Mi'rajkan dengan ruhan wa jasadan, dengan ruh dan jasad. Nah, yang menarik adalah kata-kata lailan. Lailan itu artinya malam, tidak hanya malam. Lailan yang berbentuk nakirah di sana dalam Arabic grammar atau tata bahasa Arab. Salah satu maknanya di sana Bapak Ibu, kalau kita buka suratil Isra atau Bani Israil ayat 1 itu, kalau ibu-ibu punya handphone, bapak bawa handphone. Lailan itu artinya bukan hanya malam tapi sebagian malam. Bayangkan jarak antara Haram ke Aqsa yang sangat jauh itu. Iya, yang sangat jauh itu. Saya tadi hitung ya, saya lupa angkanya, tapi saya konversikan ke Google Maps. Dari Depok ke Bima perjalanan darat, jarak Haram ke Aqsa itu ditempuh sebagian malam, ya.
yang pada waktu itu moda transportasinya yang kita kenal adalah onta. Dan itu nggak mungkin tuh. Ini ditempuh, dan bukan cuman Isra, itu all in itinerary-nya sampai Mi'raj. Iya kan, landing lagi tuh sebagian malam. Masya Allah. Itu luar biasa, sebagian malam. Ya memang itu tadi sutradaranya Allah. Sutradaranya Allah. Lailan, di sebagian malam. Pertanyaannya kenapa malam? Kok tidak siang? Lailan itu, malam itu memang punya makna yang istimewa. Ya, punya makna yang istimewa. Itu ada peribahasa di orang Arab, kalau pengantin baru, ya, pengantin baru lagi bulan madu, ya, dia bilang ya lailatul, wahai malam panjanglah, wahai siang jangan datang dulu. Menunjukkan malam itu waktu yang intim. Dia nggak pengen cepat-cepat ditinggal oleh malam. Malam itu memang waktu yang intim, waktu orang mesra-mesraan, waktu orang membangun hubungan emosionalitas. Malam itu waktu yang baik untuk kita khusyuk. Karena itu malam juga dipilih oleh banyak waktu di dalam Al-Quran, ya, untuk menunjukkan waktu prime time kita beribadah sama Allah. Tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan naharul qadar. Iya kan? Semua lail. Karena malam itu Pak waktu spiritualitas. Beda itu Pak. Orang yang jaga tahajudnya itu beda itu. Iya. Dia punya nilai lebih itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah. Jadi kalau kita mau Isra dan Mi'raj dalam pengertian bukan Isra dan Mi'raj yang definitif sebagaimana Isra Mi'raj Nabi, tidak. Kalau kita mau Isra Mi'raj yang maknawi, pintar-pintarlah kita ihyaul lail, menghidupkan malam. Sebagaimana Nabi juga diberangkatkan di malam hari. Kalau orang beribadah di siang hari udah biasa, betul? Matanya melek, jam biologisnya memang lagi seger. Tapi kalau malam orang lagi ngantuk-ngantuknya, Masya Allah, iya. Tapi kita diajak ibadah, wah itu berat sekali itu. Ya, ibu-ibu mau bangun dengar suara piring apa sendok jatuh, masuk lagi tarik selimut, ya Bu, berat godaannya Bu. Iya. Itu diceritain tuh sama Nabi, itu orang kalau tidur tengkuknya ini, lehernya ini diikat dengan tali ikatan setan supaya dia tidak bisa bangun. Ya, ketika suara muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang malam masih panjang, farkut, tidur aja lagi. Ya. Tidur aja lagi. Makanya berat mata kita melek Pak. Berat mata kita melek tuh. Cara ngelepasinnya bagaimana? Satu, koneksikan ke Allah. Begitu kita bangun, ucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu bangun, belum tentu juga bisa ngantuk kita. Bisa ngantuk, jangan-jangan kita mimpi udah sholat dalam tidur kita. Pernah nggak begitu? Udah sholat saya nih, bangun jam 7. Bukan main tuh setan godain kita tuh. Ya Allah. Makanya habis doa ngapain? Bangun, wudu. Tapi bangunnya pelan-pelan, jangan langsung bangun ke kamar mandi, ngeri. Apalagi buat yang sepuh-sepuh.
duduk dulu, normalin dulu peredaran darah, ya kan? Masuk kamar mandi, jangan mandi junub terus Pak. Ya, basahin kaki dulu. Kalau mandi junub jangan langsung ke kepala, ngeri. Ya, wudhu dulu, wudhu. Banyak orang yang nggak tahu tuh, nggak ngaji fikih misalnya, nggak ngaji fikih junub. Ya, dia kira orang mandi junub harus langsung ke kepala. Padahal enggak, kan ada sunnah-sunnahnya. Ya kan? Dia langsung ke kepala, itu bisa stroke nanti itu. Bahaya, jangan, dan nggak baik buat kesehatan secara medis. Ya, habis itu langsung diajak sholat. Wah, itu bagus. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ini menunjukkan min itu dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita ngaji bahasa Arab ada namanya isim. Isim ini noun. Ada fiil, verb. Ada namanya huruf, partikel. Min ini salah satu partikel dalam bahasa Arab. Salah satu maknanya adalah ibtida'ul ghayah. Makna ibtida'ul ghayah itu adalah awal mula kita berangkat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau ila maknanya intihaul ghayah, finishnya kita berangkat, goalsnya kita, tujuan akhir kita. Nabi diberangkatin dari haram ke aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil. Min tadi maknanya apa Pak? Dari, start. Kalau ila, finish kita, tujuan. Apa pesan moral yang bisa kita ambil? Sebagaimana Nabi diisrakan oleh Allah dari haram ke aqsa, min ke ila, maka itulah tujuan kita. Nabi tidak diberangkatkan isra minal masjid ilal mat'am, tidak dari masjid ke restoran, tidak minal masjid ila suq, tidak dari masjid ke all shop. Ibu-ibu, Bu, daster udah di check out di Shopee. Ya, Nabi nggak diisrakan dari minal masjid ilal bait, ke rumah enggak, tapi minal masjid ilal masjid. Apa maknanya? Pesan moralnya adalah inilah mapping hidup kita, inilah tujuan hidup kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Enggak boleh jauh-jauh dari masjid, enggak boleh jauh-jauh dari masjid. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim tuh ninggalin istrinya di haram, ya. Hajar itu yang dicari sama Nabi Ibrahim deket-deket sama Baitul Haram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan, saya punya keluarga, saya titipkan ini, ya, di tanah yang tandus, tapi saya yakin karena dekat dengan masjid supaya keturunan saya jadi generasi yang sholat, istri dan anak-anak saya. Saya sering bilang, makanya kalau kita beli perumahan, kadang-kadang kita suka latah, nanya sama developer fasilitasnya apa, ya, dapat apa aja. Sport center ada, ini ada, itu ada, tapi kita lupa nanya masjidnya ada nggak, musolanya ada nggak, ya, rumahnya strategis, mahal, fasilitas lengkap, rumah ibadahnya nggak ada. Wah, salah tuh. Tips Nabi Ibrahim milih perumahan inda baitikal muharram, dekat sama masjid, paling strategis tuh. Jadi konsep Ibrahim alaihi salam, ya, rumah strategis itu bukan rumah yang dekat tol, Pak. Bukan, Pak. Rumah yang dekat sama masjid. Iya. Termasuk bapak-bapak yang jauh dari masjid tapi doyan ke masjid. Itu strategis tuh. Ya.
Yang sayang sudah dapat tanah strategis dekat sama masjid, tapi ogah ke masjid. Ya Allah. Hah? Rumahnya udah dikasih Allah dekat sama masjid. Iya. Tapi nggak mau ke masjid. Nah ini dia tidak mensyukuri nikmat strategis yang Allah sudah titipkan. Betapa banyak orang mau cari masjid sholat jauh, kudu jalan dulu. Dia tinggal berapa langkah nyampe, itu pun susah. Ya, itu pun susah. Itu biasanya di perumahan begitu. Di perumahan begitu. Tapi di sini kayaknya enggak. Rame yang ngaji, aktif pengajiannya. Dipertahankan ini. Alhamdulillah. Tapi sejauh survei saya, biasanya perumahan yang masjidnya sepi itu yang kakaknya usia kerja, muda-muda. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, ramai itu. Tidak tahu waktu usia mudanya, kayaknya sepi juga. Ya, kalau usia kerja itu sepi biasanya. Tapi kalau sudah sepuh ramai itu. Ya inilah tugas kita. Ya, inilah tugas kita bagaimana pelan-pelan ya kita motivasi, kita ajak orang dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ke masjid dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal masjid ilal masjid, pesan moralnya adalah tujuan kita, mapping kita, rumah besar kita masjid. Masjid. Jangan kotori masjid. Jangan kotori masjid itu maksud saya begini. Satu, jangan kotori dia dari najis, kotoran dan lain-lain. Tidak boleh itu. Anda ngupil, ya, wah itu tidak boleh itu. Buang sampah sembarangan, enggak boleh. Ini beda. Ini rumah Allah. Ini suci. Ya. Dan sucikan dia dari obrolan-obrolan yang tidak pantas dibicarakan di masjid. Ngobrolin sesuatu yang profan, yang yang duniawi, yang sifatnya temporer, yang tahunan, politik praktis. Di masjid orang sampai musuhan gara-gara beda partai, jadi tidak jamaahan lagi, tidak teguran. Karena DKM pilihannya ini, yang jamaah ini begini. Astagfirullah. Ini menghina namanya. Tidak boleh. Ya. Tidak baik. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita dengan masjid ini ibarat ikan sama air. Tidak ada ikan bisa hidup tanpa air. Tidak ada ikan yang tidak suka dengan air. Kalau ada ikan yang tidak suka dengan air, satu-satunya ikan cuman ikan mati. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak suka dengan masjid, boleh jadi fisiknya hidup tapi imannya mati. Betul? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal masjid ilal masjid. Nah, linuriyahu min ayatina. Allah memperjalankan hambanya linuriyahu min ayatina. Sampai jam berapa kita Bapak Ibu? Hah? Ulama berbeda pendapat nih kayaknya. 10 menit lagi Ji. Iya. Nanti kasih tahu ya. Oh, terus saja. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tanya kenapa sih Nabi itu di Isra wal Mi'raj, kan apa jawaban ibu-ibu? Bapak-bapak apa jawabannya? Supaya apa? Kenapa Nabi harus di Isra Mi'raj kan? Jawaban populernya begini, kalau jawaban populernya, karena Allah pengen ngasih hiburan ke nabinya, ya kan? Betul nggak? Nabi mengalami tahun duka cita, ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh pamannya, iya.
Lalu Nabi kemudian sedih, dihibur sama Allah, diajak traveling, jalan-jalan, Mi'raj, Isra. Iya, begitu kan? Jawaban populernya begitu. Ada lagi yang mengatakan Nabi sedih karena dakwahnya ditolak oleh masyarakat Taif, dimentahkan dakwahnya, ya, dan lain-lain. Memang ini banyak pendapat ulama yang mengatakan seperti ini. Tetapi tidak sedikit juga ulama lain yang mengkritisi pendapat ini. Sebab ini rasa-rasanya kalau kata anak zaman sekarang nggak worth it banget. Ini nggak sepadan dengan kualitas penghambaan Nabi. Masa iya Nabi cuma ditinggal istri sama paman beliau, orang yang beliau cintai, lalu beliau sedih. Gara-gara itu Nabi sedih, dan kesedihan Nabi itu harus dibayar dengan sesuatu yang Masya Allah, Isra wal Mi'raj. Ini tidak sepadan. Berarti ada alasan lain. Kalau Nabi di Isra Mi'rajkan, paham ya Pak ya? Maksud saya ya Pak, kalau Nabi di Isra Mi'rajkan karena ditinggal oleh istri dan pamannya, sebelumnya Nabi juga pernah sedih ditinggal oleh orang yang beliau cintai, bahkan lebih dekat dengan beliau. Siapa? Orang tua beliau. Kenapa tidak saat itu langsung di Isra Mi'rajkan? Kalau Nabi di Isra Mi'rajkan karena ditolak di Taif, sebelum ditolak di Taif, dakwah Nabi juga sering ditolak, ya, dipersekusi, ya, dimentahkan oleh kafir Quraisy Mekah. Kenapa tidak saat itu? Kata ulama yang lain, itu menunjukkan bukan itu alasannya. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Bukan karena itu. Kalau karena itu, semua kita punya potensi untuk di Isra Mi'rajkan. Bapak, ya, misalnya, ya, istri bapak wafat, nggak lama paman bapak wafat, udah, bapak seorang ustadz, sayalah ya, berdakwah, ditolak, udah dapat 3 poin yang sama kayak Nabi secara historis ini. Harusnya saya bisa di Isra Mi'rajkan. Nah, kata ulama, alasannya sudah dijawab sama Quran, ndak perlu ribet-ribet. Linuriyahu min ayatina. Allah pengen, ya, perjalankan hambanya karena Allah pengen tunjukin kekuasaannya, ingin tunjukin ayat-ayatnya. Linuriyahu min ayatina. Terlepas dari sebab-sebab yang tadi, karena sebab-sebab tadi dimensinya masih manusiawi, basyariah. Tapi yang ini linuriyahu min ayatina, ini alasannya sudah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihatkan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya. Ayat itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada 3. Ada ayat qauliyah yang tersurat namanya Quran, ada ayat nafsiyah terciprat dalam diri kita, ada ayat kauniyah yang tersirat di alam raya. Nabi ditunjukkan 3 ayat dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Ini baru cerita Isra Mi'rajnya. Wah, kita tidak akan bisa selesai itu. Ada banyak sekali yang harus kita diskusikan dan saya kira itu butuh kajian yang mendalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang kita nggak boleh lupakan, ya, setelah kita ngaji Isra Mi'raj adalah mari evaluasi sholat kita. Karena Nabi di Isra Mi'rajkan itu mendapatkan perintah sholat. Jangan sampai kita Isra wal Mi'raj itu ihtifali, seremonial, undang ustadz, pesan kue, bagi-bagi, pulang. Tapi kita tidak mengevaluasi sholat kita. Mari kita evaluasi sholat kita. As-salatu mi'rajul mu'min. Ya, dalam sebuah riwayat, bukan hadis, bahwa sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sholat mi'rajnya orang beriman. Nabi ngajarin puasa. Kita bisa puasa? Bisa. Nabi
ngajarin haji, kita bisa haji? Bisa. Nabi Isra Mi'raj, kita bisa Isra Mi'raj? Bisa. Tentu Isra Mi'raj yang tidak definitif sebagaimana Nabi, tapi Isra Mi'raj yang maknawi dengan cara kita menikmati sholat kita sebagaimana Nabi menikmati perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Nabi Isra wal Mi'raj kan berdialog dengan Allah, ya kan? Kita sholat berdialog tidak dengan Allah, Pak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Kenapa sholat itu mi'rajnya orang beriman? Karena banyak persamaannya. Nabi sebelum diisrakan dibelah dadanya bukan untuk dibersihkan tapi untuk ditambah lebih bersih. Ingat tuh. Kadang-kadang kita suka keliru tuh. Oh, Nabi dibersihin dadanya berarti kotor dong sebelumnya. Bukan, udah bersih tapi ditambah bersih lagi. Paham ya? Kita sebelum sholat disuruh bersih-bersih dulu nggak? Wudhu nggak? Nabi ketika mi'raj mendapatkan noise, gangguan, panggilan, rayuan dari pihak eksternal, setan. Dapat serangan fajar Nabi. Muhammad, sini Muhammad. Supaya apa? Perjalanannya delay. Biar nggak ketemu Tuhannya langsung cepat keburu siang. Mi'rajnya gagal, setan ngegoda perjalanan itu. Jadi sempat perjalanan mi'raj Nabi itu mengalami turbulensi. Kita sholat digoda nggak sama setan? Nah, dari awal takbir tuh pikiran kita udah mi'raj kemana-mana tuh. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sholat, bu, Allahu Akbar. Kita gibahi warnamu kena orang. Betul nggak, Bu? Ngaku aja dah. Ibu ngegibahi mu kena orang, saya ngegibahi sarung bapak-bapak. Udah sama aja kita. Beneran. Loh, ini pengalaman spiritual orang masing-masing, udahlah. Iya kan? Apalagi kayak kita yang kualitasnya orang awam semua kita nih. Ya Allah, ibu kira kayak saya begini? Setan lebih pintar, Bu. Orang S1, setannya S1 juga. Orang S2, setannya S2. Guru besar, setannya guru besar juga. Allahu Akbar. Saya punya bacaan Quran yang bagus, udah belajar tajwid, sanadnya nyambung ke Nabi, misal. Ya, saya nggak jadi imam, jadi makmum, ada imamnya. Allahu Akbar. Bisa tuh saya gibahin bacaannya lagi sholat. Mana sih tajwidnya? Tuh, dalam sholat bisa begitu tuh. Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa. Siapa yang punya ulah? Dasar minyak goreng. Sel bener dah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setan. Apalagi persamaannya? Kadang-kadang nih saking konyolnya. Ya. Ini yang kita pandang nih salat, warna sejadah, desain-desain itu kita tafsirin semua dalam salat kita. Nah, salat persamaannya dengan mi'raj ya sama-sama dialog, sama-sama butuh penyucian sebelum berangkat, sama-sama digoda sama setan, sama-sama waktu yang intim. Di sujud itu waktu intim kita ketemu Allah, ya, dan lain-lain. Saya kira banyak sekali persamaannya. Saya kira ini muqaddimah, silahkan kalau mau dilanjut tanya jawab dan lain-lain saya serahkan ke DKM panitia, ya, bagaimana baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya silakan. Siapa yang ingin bertanya?
Bapak Ibu-Ibu yang mengikuti melalui Zoom, silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, silahkan. Yang lain siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Pak Ustadz, ingin bertanya mengenai perjalanan Isra itu yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, misinya itu Pak, apa yang harus terkandung di dalamnya itu Pak. Yang kedua itu mengenai Mi'raj, yaitu perjalanan kan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah itu masih apa? Menjelaskannya itu atau yang terkandung di dalamnya itu bagaimana untuk penjelasan dari Pak Ustadz gitu Pak. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanannya itu memakan waktu yang sangat singkat sekali gitu Pak. Jadi dalam hal ini misinya dan hasil yang didapat dari perjalanan itu apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ingati saya Pak pertanyaannya ya, pelan-pelan ya. Yang pertama tadi soal misi. Iya. Kenapa Nabi di-mi'rajkan? Kenapa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini banyak sekali penjelasan ulama. Sependek bacaan saya, kalau bisa beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Satu, karena Aqsa itu adalah semua Nabi, 124.000 Nabi, ya, tentu selain Nabi Muhammad SAW dan nanti termasuk Nabi SAW itu pernah transit di Aqsa. Nah, sehingga Nabi sebagai penutup para Nabi juga kemudian ya diperintahkan untuk berjalan ke destinasi yang sama yang dilakukan oleh leluhurnya nabi-nabi yang terdahulu. Salah satu hikmahnya untuk menapaktilasi perjalanan perjuangan para nabi-nabi yang dulu. Ini ada 124.000 nabi nih Pak. Semuanya pernah ke Aqsa nih. Ya, Nabi Muhammad SAW harus nyampe juga nih untuk menapaktilasi. Disinilah ngetimenya para nabi dan rasul itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada banyak sekali hikmahnya. Yang kedua, Al-Aqsa ini masjid yang diberkahi. Sebagaimana Allah memberkahi Haram, ya, Masjid Madinah ada keberkahan-keberkahan tersendiri. Kalau kita sholat di sana di 3 masjid ini beda nilainya dengan kita sholat di Al-Muhajirin, beda. Itu sudah Allah yang punya kalkulasi pahalanya, kita tidak bisa ikut campur. Iya. Yang kita bisa mohonkan, mudah-mudahan kita bisa nyampe ke 3 masjid ini lagi. Yang belum dinyampaikan, yang sudah dinyampein lagi. Ya. Jadi yang kedua, yang ketiga menunjukkan bahwa Al-Aqsa itu kiblat umat Islam masa lampau. Bahwa dulu di sana pernah menjadi pusat kiblat umat Islam sebelum di Haram. Lalu kemudian terjadi perubahan peristiwa kiblat dari Aqsa ya ke Haram. Ini untuk mengingat kembali. Yang keempat ya, untuk menjadi daya tarik. Al-Aqsa itu adalah zona pertemuan 3 agama besar. Agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketika Nabi kemudian transit
Bayangkan kenapa Nabi nggak langsung mi'raj dari haram? Apa susahnya bagi Allah? Kenapa harus transit dulu ke Aqsa? Kenapa nggak langsung set ke atas? Iya, kenapa ke Aqsa dulu? Supaya mengesankan, memunculkan daya tarik kepada pengikut agama samawi yang lain, bahwa dia punya titik temu dengan agama Islam ini. Setidaknya tolehlah agama Islam ini, jangan-jangan ya diharapkan dengan Nabi transit di sana mereka semakin penasaran dan tertarik dengan Islam. Jadi ada banyak sekali hikmahnya, Pak. Ya, kenapa Allah memperjalankan Nabi, mengisrakan Nabi ke Aqsa. Dan termasuk juga untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti setelah Nabi Isra itu kan diuji. Masa iya Muhammad kamu nyampe di sana, coba ceritakan bagaimana masjid itu dan lain-lain. Nabi ceritakan itu dan benar itu. Sementara perjalanan yang ditempuh sangat singkat dan itu di luar nalar. Kaget kan orang kafir Quraisy Mekah, nanya ke Abu Bakar Siddiq, wah sahabatmu Muhammad itu dia sudah nyebarin hoax, itu sudah tidak benar. Siapa yang bilang? Apa yang beliau katakan? Beliau bilang beliau berjalan ke Aqsa itu dan dimi'rajkan ke atas hanya sebagian malam. Kalau Muhammad yang mengatakan lebih dari itu dan lebih irasional dari itu, saya percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada banyak sekali hikmah. Jadi ada hikmah untuk dakwah, ya, ada hikmah untuk menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban amanah kerasulan, ya, dengan mengingat sepak terjang perjalanan 124.000 nabi tadi dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nah, selanjutnya tadi Mi'raj Sidratul Muntaha. Memang Pak, sejauh yang bisa kita ceritakan, ya, yang paling jelas kita bisa ceritakan itu episode Isra, Pak. Episode Mi'raj saya kira 80% sifatnya sam'iyah, karena ini bersifat metafisik. Kita tidak bisa terlampau jauh membicarakan, takut ngawur. Apalagi misalnya sidr, misalnya ada yang mengatakan berarti daun yang lebar, al-muntaha itu maknanya adalah muntaha itu akhir. Jadi kayak semacam satu stasiun akhir. Ya, Sidratul Muntaha. Ya. Nah, apakah penamaan ini punya makna metafora, punya makna kiasan, atau maknanya benar-benar daun dan lain-lain? Itu kan perlu kajian, perlu diskusi yang lebih dalam. Jadi sifatnya sam'iyah, ya, yang bisa kita ceritakan lebih dalam itu Isra-nya. Apalagi kalau kita lihat surah An-Najm, ya, bagaimana qaba qausain au adna. Nabi ketika dimi'rajkan sampai pada level dekat dengan Tuhan bagaikan busur dengan panah itu.